Halo, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan Xiaoyan yang telah mengikuti lomba alkemis ini dan ujian pertama yaitu dunia ilusi. Ketika Xiaoyan masuk ke dunia ilusi dia pun sangat terkejut dia melihat gurunya dan juga orang tuanya. Xiaoyan dia berjanji bahwa dia akan menyelamatkan gurunya dan ayahnya. Namun di saat bersamaan tiba-tiba ada Old Mugu yang langsung menyerangnya. Hal ini membuat Xiaoyan jatuh ke dalam ilusi yang lebih dalam. Namun untung saja di sini Cao Ying muncul dan menyelamatkan Xiaoyan dari ilusi. Akhirnya mereka bersama-sama menuju tes kedua dalam lomba alkemis ini. Dan diperlihatkan muncul salah satu ketua yang menaiki kura-kura. Ini sudah waktunya. Kamu dapat memasuki realm pil. Setiap orang yang masuk harus akan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Kamu semua harus menemukan bahan obat pada daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, kita akan berhasil melewati rintangan ini. Aku tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari realm pil ada di dalamnya. Kamu semua bisa bergegas ke sana setelah kamu mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batu spasial, ini digunakan untuk melindungi hidup kamu. Jika kamu berakhir dalam situasi di mana hidup kamu berisiko, kamu dapat menghancurkan batu spasial. Setelah itu, kamu akan secara otomatis dikirim keluar dari realm pil. Namun, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi ketika kamu menghancurkan batu spasial. Apakah kamu mengerti? Pria tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa tiba di tempat ini dengan kecepatan seperti itu adalah semua orang luar biasa. Karena realm pil berada dalam keadaan rusak, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal lama di dalamnya. Oleh karena itu, kamu semua hanya memiliki 10 hari untuk menemukan bahan-bahan obat yang kamu butuh. Selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk manusia untuk hidup dalam waktu yang lama. Namun tanah itu seperti diberkati untuk beberapa hewan sihir. Setelah bertahun-tahun reproduksi, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Kamu semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan hidupmu, karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkanmu. Kamu semua harus siap secara mental. The Pil Gathering bukan permainan, dan itu juga bukan kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan perang sejati di mana seseorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dalam pil ini. Satu akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pertemuan pil seperti ini, suara lelaki tua itu menjadi jauh lebih dingin dan semakin keras ketika dia selesai berbicara. Aku akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang secara mental siap dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin menyerah. Namun, tidak ada satu orang pun yang mundur. Semua yang hadir memiliki keterampilan. Bagaimana mungkin mereka takut dengan kata-katanya? Beberapa orang mulai melangkah maju masuk ke dunia pil. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan orang tua pada kura-kura ini, alam pil jelas tidak akan menjadi tanah yang bersahabat. Namun, itu wajar saja jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan menghilangkan alkemis yang luar biasa yang datang dari seluruh benua Douqi. Tidak ada yang akan percaya padanya jika itu tidak akan berbahaya. Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang-barang kemudian masuk ke dunia pil. Xiaoyan dia baru saja akan bergerak ketika sebuah riak muncul di ruang di belakangnya. Sesosok muda perlahan muncul. Xiaoyan juga merasakan sesuatu ketika sosok ini masuk. Dia memalingkan kepalanya dan rasa dingin yang padat segera melintas di mata hitam gelapnya karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dan kemudian menjual informasi tentang Xiaoyan ke Old Mugu, Chen Xian. Dia berhenti langkahnya, dan dengan lembut tertawa, "Xiaoyan, tidak disangka hidup kamu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak sendiri, orang itu tidak dapat mengambil kehidupan kecilmu ini." Mata Xiaoyan mendarat di Chen Xian, pemimpin muda sekte Chen Xian. Yang terbaik adalah kamu menyembunyikan diri dengan baik setelah memasuki realm pil. Jika tidak, sekte Xuan yang mendalam akan tanpa penerus. Aku akan mengembalikan kata-kata ini kepada kamu. Jangan izinkan aku bertemu denganmu di alam pil. Kalau tidak, aku akan membiarkan kamu memahami apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian. Dia menerima hal-hal dari tetua di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiaoyan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyuman ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil hidup Chen Xian. Semoga kamu tidak akan mati oleh tangan orang lain. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari orang tua pada cangkang kura-kura dan menyimpannya di dalam storage ringnya. Setelah itu, dia berputar dan melangkah ke terowongan spasial. Kita diperlihatkan sebuah dataran yang luas berwarna kuning. Singkat cerita, Xiaoyan telah tiba di alam pil. Mata Xiaoyan sedikit terkejut ketika adegan sepi di depannya muncul di matanya. Ini adalah alam pil. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya.
Dia perlu mengumpulkan semua harta alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil melewati rintangan ini. Taktik dari pil tower ini tidak buruk. Mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Menara pil ini benar-benar agak kejam. Ukuran pil realem kemungkinan besar. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menemukan 3 harta yang sangat langka di dalamnya. Xiao Yan tertawa pahit. Kemudian cerita pun berpindah kepada salah satu orang peserta lomba ini. Dia pun berhasil mengalahkan piton raksasa. Dia pun mengatakan ini adalah Plutonusa Rahmania. 1000 tahun aku berhasil mendapatkannya, ini benar-benar sangat bagus. Meski jika tereliminasi setidaknya aku mendapatkan benda berharga ini. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba ada sosok yang menyerangnya dan langsung mengambil benda tersebut. Dia pun mengatakan bocah kerja yang sangat bagus, benda ini sekarang jadi milikku. Kemudian dia pun berkata, senior aku mohon kasihanilah aku membutuhkan benda berharga itu. Namun orang tua itu mengatakan kalau kamu belum mengerti situasi saat ini lebih baik kamu tidak usah ikut lomba. Siapapun berhak mengambilnya. Kemudian orang tua itu pun langsung menghantam kristal batu yang ada di pemuda tersebut. Hal ini menyebabkan pemuda itu gagal dalam kompetisi ini dan dia pun kembali ke menara pil. Kemudian diperlihatkan sosok tua ini yang telah mendapatkan benda berharga dari bocah tersebut. Dia pun mengatakan orang bodoh yang hanya ikut demi meramaikan acara di dunia ini, yang kuatlah yang akan bertahan. Orang lemah sepertinya tidak akan pantas di dunia ini. Ini adalah benda berharga glukosa Rahmania berusia 1000 tahun ini mungkin sulit saat didapatkan. Sepertinya masih ada benda berharga lainnya di tempat ini. Namun saat bersamaan tiba-tiba seseorang muncul dan mengambil benda tersebut yang ternyata itu adalah Xiao Yan. Pun mengatakan kamu mengambilnya dari orang lain maka aku akan mengambilnya, bocah epik. Seperti yang kamu katakan, siapa yang kuat maka dia yang akan bertahan. Melihat hal ini orang tua itu benar-benar sangat marah. Dia pun mengatakan seorang dojong bintang 4 berani merampas dariku. Kau harus mati. Dia pun langsung melancarkan serangan mematikan. Namun Xiao Yan pun langsung memanggil boneka wayangnya. Hal ini menyebabkan orang tua itu benar-benar sangat terkejut dengan munculnya boneka wayang yang sangat kuat. Bocah, siapa nama kamu sebenarnya? Xiao Yan pun mengatakan aku tidak akan memberikan namaku saat bertarung di wilayah musuh. Sekarang boneka iblis langit serang orang tua itu. Dengan seketika boneka wayang langsung melesat. Namun orang itu mengatakan jangan meremehkanku dan tiba-tiba dia pun mengeluarkan tungku raksasa yang melindunginya. Namun sayang hantaman dari boneka wayang benar-benar sangat kuat. Hal ini membuat tubuh raksasa itu berhasil dihancurkan menyebabkan orang tua ini dia sangat terkejut. Dia pun bertanya-tanya sebenarnya siapakah pemuda ini. Namun tidak lama dia bertanya-tanya Xiao Yan pun langsung menghantam kristal yang ada di dadanya. Hal ini menyebabkan dia pun kembali ke menara pil. Kemudian Xiao Yan pun mengatakan selamat tinggal kakek tua. Kemudian Xiao Yan pun benar-benar sangat bahagia dia telah mendapatkan benda berharga ini. Namun Xiao Yan merasakan dengan hidupnya ular piton 1000 tahun itu di tempat ini pasti ada sesuatu berharga di dalam tanah ini. Dan Xiao Yan pun mencoba menggali tanah ini dan benar saja ketika Xiao Yan menggali, Xiao Yan pun menemukan hal yang sangat berharga yang ternyata itu adalah permata induk inti. Kemudian Xiao Yan pun mengatakan permata induk inti ini telah membentuk inti sumsum jiwa yang mampu memurnikan jiwa seseorang. Sekarang aku ada kesempatan untuk menembus ke tingkat jiwa dan menjadi alkemis tingkat 8 ini benar-benar sangat beruntung. Namun Xiao Yan pun menyadari dia tidak harus terlena dalam benda-benda berharga ini karena dia harus mengumpulkan 3 bahan spiritual tingkat tinggi yang sebelumnya diperintahkan oleh ketua kura-kura itu. Jika dia ingin lolos dalam lomba alkemis ini, kemudian Xiao Yan melihat peta dan melihat ada lingkaran di dalam peta dan sepertinya ini adalah titik di mana benda-benda itu berada. Namun di saat bersamaan Xiao Yan pun melihat ada simbol dari seseorang yang mengatakan itu sinyal berkumpul. Sebenarnya siapa yang telah menyalakan simbol tersebut? Xiao Yan mengatakan daripada aku sendiri lebih baik aku pergi ke sana. Singkat cerita Xiao Yan pun melihat ada beberapa orang di kerumunan yang ternyata itu adalah Chou Ying yang telah dikerumun oleh laki-laki. Dan di sini juga ternyata ada Songking. Songking pun mengatakan semuanya meski kita semua memiliki misi yang berbeda-beda tetapi kita semua pasti akan menuju pegunungan obat ini demi mencari salah satu bahan. Setahu aku di dalam pegunungan 10.000 obat ini terdapat berbagai makhluk yang sangat kuat, ditambah lagi mereka semua dipimpin oleh makhluk yang terkuat hampir mencapai tingkat bintang 8. Mendengar hal ini semua orang pun menjadi sangat menegang. Apa ada makhluk berada tingkat 8 itu benar-benar sangat menakutkan. Apakah kamu bercanda? Mana mungkin kita bisa menang melawan makhluk berada tingkat 8 setara seorang elit dojun. Kemudian Songking pun langsung menanyakan kepada mereka bagaimana keputusan kalian karena tujuan kita sama dan lawan yang pasti kita akan hadapi itu sangat kuat. Apakah kalian ingin bekerja sama? Tidak lama dari belakang pun muncul seseorang yang ternyata di sini juga ada Chen Xian dan 2 pengawalnya yang ikut datang ke sini juga. Kemudian orang-orang pun mengatakan kita bisa saja bekerja sama, tapi bagaimana ketua Songking bisa menjamin tidak akan ada orang yang menyerang kita secara diam-diam? Aku sangat khawatir akan hal tersebut. Kemudian Songking pun mengatakan aku sebagai ketua menara pil bersumpah aku akan membentuk aliansi bersama kalian. Kita akan berjuang dan bertarung bersama-sama. Tidak ada yang boleh menyerang rekan sebelum makhluk magis itu. Jika berani yang melanggar,
Kita semua akan melawannya secara bersama-sama. Di saat bersamaan Song King pun mengeluarkan aura api membaranya. Kemudian Cao Ying berkata, ini bagus, aku akan ikut. Kemudian orang-orang mengatakan jika dipimpin oleh ketua Menara Pil aku rasa kita bisa percaya. Aku juga setuju. Akhirnya banyak orang dalam kelompok ini mereka pun bekerja sama untuk mencari bahan pil karena ada monster bintang 8 yang dikatakan sangat kuat. Namun di saat bersamaan Xiaoyan dia melihat Chen Tian di tempat ini, tentu saja amarahnya pun kembali memuncak. Bagaimanapun dia yang telah menjual informasi tentang dirinya kepada Aula Jiwa. Tidak terduga mereka akan bertemu di luar 10.000 Medicinal Mountain Rank ini. Ada dua orang tua di belakang Chen Xian. Xiaoyan tidak terbiasa dengan dua orang ini. Mereka adalah penjaga dari Chen Xian yang Xiaoyan telah temui di pameran perdagangan alkemis. Kedua orang tua ini juga adalah alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di alam pil. Kekuatan keduanya jauh lebih besar daripada Huang Yi. Kemungkinan mereka adalah bintang 9 Douzongs, menjaganya bahkan setelah memasuki realem pil. Sementara Xiaoyan merenungkan statusnya, kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas. Dia perlahan mendarat di bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti di Xiaoyan. Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Xiaoyan dia tersenyum dan bertanya, apakah ini pengawal kamu? Menurut kamu itu tidak cukup bocah, tapi aku pikir itu sudah cukup. Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melirik dua pria tua dengan senyum ganas. Kedua orang ini memang cukup kuat, namun, Chen Xian sedikit terlalu naif dalam berpikir keduanya bisa mengalahkan Xiaoyan. Kemudian Chen Tian yang sangat marah pun dia pun langsung memerintahkan dua ketuanya untuk menghajar bocah itu. Xiaoyan pun mengatakan, maju kalian, aku tidak takut kepada para bocah epik seperti kalian. Kemudian di sini Xiaoyan pun berhasil dihajar oleh salah satu ketua dan dia pun mengatakan terlalu lambat bocah. Di sini Xiaoyan pun benar-benar kesulitan menghadapi dua ketua itu dan hampir akan terkena serangan kembali. Salah satu ketua pun mengatakan, karena kau sudah menghina pemimpin sekte kami, kamu harus mati. Namun tentu Xiaoyan pun dengan cepat menghindari serangan tersebut dengan teknik kilatnya. Kemudian dua pengawalnya mengatakan, gawat, ini adalah teknik pengalihan. Bocah itu telah menghilang dari hadapan kita. Yang ternyata Xiaoyan telah berada di belakang Chen Tian dan dia pun mengatakan bocah epik di belah sini. Dan Xiaoyan langsung menghantam Chen Tian, namun Chen Tian pun berhasil menahan serangan Xiaoyan. Dia pun mengatakan, ternyata kemampuanmu cuma segini. Namun Xiaoyan tersenyum, jangan terlalu awal tersenyum, ini masih belum. Dan Xiaoyan pun langsung mengeluarkan teknik Gomu Gomu no dan langsung beberapa tinju langsung menghantam Chen Tian secara brutal. Hal ini membuat Chen Tian pun benar-benar terpental. Akibat Xiaoyan dia pun terkapar. Ini akibat jika bocah epik berurusan dengan aku.